Menyaksikan ibu kota Jakarta kekurangan pohon di ruang-ruang publik sangatlah mengiris hati. Setidaknya Jakarta membutuhkan 5,5 juta pohon menyentuh tanah dan memberikan oksigen untuk ditanam. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2001, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota akan menambah penanaman 200.000 pohon hingga tahun 2022. Meski begitu, faktanya tak seindah yang dikira. Jakarta masih genting penanaman pohon. Terbukti dari 10 juta kebutuhan pohon, DKI hanya memiliki 6 juta pohon berumur 15 tahun ke atas. Dan kondisi itu diperparah dengan tidak berjalannya identifikasi dan banyaknya penebangan pohon atas nama pembangunan yang membuat jumlah pohon terus berkurang. Kepentingan pembangunan kini hampir menjadi saudagar egois yang mengiris keaslian. Selain itu, dengan permasalahan lingkungan di Jakarta yang sangat kompleks, selain krisis RTH, Jakarta juga memiliki persoalan tanah yang tidak membaik. Tanah subur kaya akan oksigen dan hijau kini lambat laun mulai tergantikan dengan retak dan gersang. Tahun lalu, kota ini beberapa kali menempati posisi sebagai salah satu kota paling tercemar. Miris bukan? Menyaksikan kondisi Jakarta yang darurat ekologis dan sangat membutuhkan banyak pohon, seharusnya pohon di Jakarta mendapat perlakuan khusus. Jakarta tidak lagi membutuhkan banyak beton, namun pohon. Bukan hanya jumlah pohon, tetapi juga pendataan dan perlakuan atau pelindungan. Bukankah sia-sia seandainya pohon ditanam, namun tak dilindungi pula? Menurut saya, ketika penurunan tanah ini akan terus terjadi, maka nantinya efek besarnya adalah tanah kita berada di bawah permukaan air laut. Kalau itu terjadi, banyak hal yang akan terjadi juga seperti banjir rob, ya, daratan kita mungkin nantinya akan tergenang, tenggelam, ya, dan kita butuh effort untuk bisa mengeluarkan air yang masuk ke daratan, ya, dan selain sebagainya. Dan apalagi selain daripada itu, efek-efek lainnya adalah misalnya bisa jalanan-jalanan itu banyak yang terbelah, banyak jalanan yang akhirnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya, membuat jalanan itu bergelombang, banyak lubang. Pemerintah DKI Jakarta sedang melakukan upaya dalam krisis Jakarta ini. Tentu pohon dianggap sebagai aset publik yang perlu dilestarikan. Bahkan untuk mencegah penebangan yang tidak sesuai aturan, pemerintah akan melakukan kegiatan monitoring penggantian pohon secara spasial. Tetapi, apakah hal ini cukup? Dari struktur geologi maupun karakteristik tanah ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah. Ya. Yang kedua adalah faktor buatan. Nah, ini adalah penekanannya karena memang di sini yang diminta adalah solusi, ya, langkah yang tepat untuk menekan angka penurunan tanah. Dan subsiden itu terjadi karena pengambilan cairan, ya, di dalam tanah itu yang dilakukan secara berlebihan, melebihi ambang batas yang sudah dikaji. Karena itu, upaya menghentikan penggurunan dan tanah krisis ini harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya pemerintah, namun masyarakat pun harus berkontribusi. Dimulai dengan hal kecil seperti menyayangi alam dan pepohonan, juga menjaga kelestarian. Ibu kota adalah tempat banyak manusia menggantungkan kehidupan. Sudah selayaknya kita mendapatkan kehidupan terjaga, setidaknya dengan menghirup oksigen yang bersih. Asap kendaraan, pembakaran sampah, hingga kebakaran hutan semakin memperparah kehijauan Jakarta. Kebakaran hutan pun semakin memperparah berkurangnya jumlah pohon untuk memfilter kualitas udara dan menyuburkan tanah yang kritis di tanah air. Padahal konsekuensinya dapat berakibat fatal. Berkaitan dengan tanah kritis, kondisi penurunan muka tanah yang terjadi di kota Jakarta sangat berkaitan erat dengan genangan banjir akibat kurangnya pohon dan tingkat kerusakan yang terjadi. Permasalahan ini harus diantisipasi.
khususnya di wilayah DKI Jakarta dengan laju ablesan yang besar. Selain itu, polusi udara akibat minimnya penyaringan menyebabkan kematian dini hingga 7 juta jiwa per tahun dan menghasilkan beban ekonomi 2,9 triliun per tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang bermasalah dengan udara pun, gentingnya pemulihan kualitas tanah krisis dengan reboisasi pun semakin ditekankan. 50% kematian di Indonesia dapat dikaitkan dengan polusi udara. Dan polusi udara dapat dikaitkan dengan kurangnya jumlah pohon. Jika hal ini terus mengalir, maka diproyeksikan pada 2030, kualitas udara dan tanah di Indonesia akan memburuk hingga 50% dari saat ini. Data dari 2010 mengatakan bahwa 5,5 juta kasus penyakit di ibu kota dikaitkan dengan polusi udara yang tentunya tidak terfilterisasi dengan baik akibat kekurangnya pepohonan. Bukan hanya itu, tanah kritis adalah krisis yang dapat bercabang pada kesehatan masyarakat. Sebab, bila tanah kritis tidak ditangani, maka penanaman pohon akan terkendala. Ini adalah salah satu masalah terbesar di seluruh dunia. Sementara krisis ini dapat dicegah, masyarakat ini tidak bisa terus ditunda. Dengan kata lain, masyarakat dan pemerintah harus segera bertindak. Wakil dari Energy Policy Institute dari University of Chicago, Kenneth Lee, mengatakan bahwa sejak tahun 2000, polusi udara akibat tidak terfilterisasi di Indonesia berkisar lebih dari 3 kali lipat standar WHO. Dari angka tersebut, 93 dari 262 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan berpolusi udara tinggi dengan kurangnya pepohonan. Indonesia menjadi rumah dari kawasan-kawasan dengan tanah dan polusi terparah. Dan jika terus begitu, maka masyarakat bisa terdampak karena kehilangan beberapa tahun dari angka harapan hidupnya. Selain itu, kurangnya pohon, gersang dan gundulnya tanah di Jakarta dapat dengan mudah menyebabkan bencana, seperti tanah longsor, banjir, keretakan tanah, hingga matinya tumbuhan-tumbuhan alami. Sejumlah proyek dan pembangunan di Jakarta membuat banyak pohon dikorbankan. Akibatnya, Jakarta kini menjadi semakin gersang. Tentu akan banyak dampak buruk yang muncul jika polusi pohon di hutan semakin berkurang. Karena pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi seluruh manusia di bumi karena menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan hutan untuk mengatasi perubahan iklim pun tidak mudah. Ini disebabkan banyak daerah di bumi yang telah kehilangan area hutannya berjuta-juta hektar. Tentu ini bukanlah berita yang bagus, karena kita telah kehilangan solusi untuk mencegah bencana yang terjadi di bumi. Namun ini juga bukan berarti kita selesai. Ada cara lain yang dapat mengembalikan kondisi hutan, yaitu dengan reboisasi. Reboisasi menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan area hijau kembali. Reboisasi juga bukan sekedar solusi untuk memperbaiki keadaan hutan, tapi juga menjadi solusi untuk mengatasi perubahan iklim di dunia. Mirisnya kehijauan dalam gentingnya penanganan di Jakarta dapat dicegah dari sekarang. Salah satu caranya adalah meningkatkan reboisasi, melakukan perlindungan pohon secara lebih, meningkatkan kesadaran individu ataupun kelompok dengan komunitas pencinta alam dan lingkungan dengan menanam pohon di kawasan yang telah terdegradasi atau gundul. Reboisasi membantu lingkungan dengan menjamin atau mempercepat pembentukan kembali struktur tanah yang sehat. Reboisasi dapat memberikan tidak hanya satu, tapi dua solusi dari krisis planet ini. Reboisasi juga dapat mencegah erosi tanah karena pepohonan dapat mencegah atau mengurangi erosi tanah, udara, dan pencemaran air. Maka dengan begitu, tanah dan penggurunan kritis di Jakarta akan tertangani dan jauh dari tenggelamnya Jakarta. Pohon bergoyang diterpa angin, berwarna-warni daunnya, dengan ranting-ranting yang menjuntai, menahan dedaunan itu dengan kuatnya. Ada dahan yang menjaga ranting, ada batang yang menahan dahan, akar yang mencari makanan, bunga-bunga yang menghiasi. Pohon, kau melindungiku dari sinar matahari, kau meneduhkanku di siang hari.
dan Kaulah yang memberi oksigen untuk bernafas umat manusia tanpa henti. Kau berikan semuanya. Terima kasih, pohon.